Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Zidan Rifki, Zafir Razan Purnama, Saif Amar dari kelas 12 IPA 5. Pada abad ke-20, manusia telah banyak menciptakan teknologi-teknologi yang setiap harinya terus berkembang dan terus mengalami kemajuan hingga dapat dikatakan menuju kata sempurna. Pada abad ini, ditemukannya alat-alat yang sangat menunjang bagi perkembangan dan kemajuan teknologi ilmu pengetahuan seperti adanya telepon, komputer, televisi, dan sebagainya. Selain teknologi-teknologi itu, manusia juga terus mengembangkan berbagai macam teknologi di bidang transportasi seperti adanya motor, mobil, kapal laut, dan pesawat terbang yang seakan-akan membuat jarak antar manusia atau jarak antar daerah dapat kita tempuh bahkan hanya dalam hitungan jam, bahkan juga hanya dengan dalam hitungan hari. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh kemajuan iptek sangat berpengaruh terhadap masyarakat dunia, terutama masyarakat Indonesia. Kemajuan iptek tentunya tidak terlepas dari berbagai pengaruh-pengaruh, baik itu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengaruh positif dari kemajuan iptek bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dibagi menjadi beberapa aspek. Aspek pertama yaitu aspek politik. Dapat kita ketahui bahwa kemajuan iptek telah menumbuhkan nilai-nilai dalam kehidupan partai politik Indonesia yang selama ini kita anggap tabu. Kemajuan iptek menumbuhkan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratis yang berpengaruh penting terhadap pikiran dan kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya nilai keterbukaan antar anggota politik, maka dapat dimungkinkan mencegahnya pelanggaran-pelanggaran yang biasa terjadi pada bidang politik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sedangkan itu, dengan adanya nilai demokratis dapat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi partai politik dalam menentukan kebijakan publik oleh pemerintah. Selain itu, dengan adanya nilai kebebasan dalam artian kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, setiap manusia berhak meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, terutama dengan hal-hal yang positif. Aspek yang kedua yaitu aspek ekonomi. Pengaruh positif dari kemajuan iptek dalam aspek ekonomi dapat kita ambil salah satunya yaitu meningkatkan meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di negara Indonesia, meningkatkan kecepatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi yang secara langsung mempermudah kita dalam mencari informasi-informasi dari belahan bumi lainnya. Sehingga secara tidak langsung kita telah melakukan proses transformasi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita dapat mencontoh dan belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, aspek hidup, aspek pola berpikir yang baik, maupun ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari berbagai wilayah yang bisa dapat dikatakan maju demi kebaikan dan demi kesejahteraan kita. Yang keempat yaitu ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif dari adanya kemajuan iptek dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan dapat kita ambil yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, makin menguatnya tuntutan jasa terhadap tugas-tugas penegakan hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yang ketiga, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Selain adanya pengaruh positif, kemajuan iptek juga memiliki pengaruh negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh negatif juga dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama aspek politik, yang kedua aspek ekonomi, ketiga aspek sosial budaya, dan keempat aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara dalam bidang ekonomi politik. Dalam bidang politik ini, melalui era globalisasi, Indonesia menjadi lebih terbuka, bebas, dan demokrasi dalam memberi pendapatnya. Tetapi nilai-nilainya sering disalahartikan oleh masyarakatnya sendiri. Kemudian ada dampak negatif lainnya ialah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan negara ini. Kemudian dalam aspek ekonomi, Indonesia dibanjiri oleh produk-produk dari luar negeri sehingga produk-produk lokal mulai kewalahan dengan adanya produk dari luar negeri ini. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing dan mereka mulai menanamkan modal di negara kita sendiri. C. Aspek sosial budaya. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, munculnya sifat individualisme, yaitu sifat mementingkan diri sendiri serta menganggap orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan mengakibatkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitasan nasional, pertahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.